Ada kembali bersama program berita Jawa Timur. Dua pria di Sidoarjo ini ibarat pagar makan tanaman. Bukannya menjaga dan memelihara aset di pabrik tempatnya bekerja, keduanya justru mencuri kabel bernilai lebih dari 100 juta rupiah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar utang. Polisi meringkus dua pencuri kabel tembaga berinisial FM warga Kecamatan Gede, Kabupaten Mojokerto, dan C warga Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Keduanya ditangkap polisi di tempat indekosnya di Kecamatan Krian. Dari keduanya polisi menemukan ratusan potong kabel tembaga yang disimpan pelaku di dalam lemari dan di dalam jok sepeda motor. Kepada polisi, dua pelaku yang telah bekerja belasan tahun ini mengaku telah beberapa kali mencuri kabel di pabrik tempatnya bekerja karena menerima gaji di bawah UMR. Hasil penjualan kabel curian tersebut mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta membayar utang. Pemilik pabrik atau manajer mendapati ada stok kabel yang hilang. Nah, kemudian atas dasar itu pelapor menghubungi Polsek Krian di backup oleh Polresta Sidoarjo, Satreskrim, hingga kemudian petugas melakukan serangkaian upaya penyelidikan dan bisa menggambarkan identitas pelaku. Dan kebetulan setelah masuk kita lakukan mengamankan para pelaku, kita menduga ada barang bukti, kemudian kita cek motor yang bersangkutan, ternyata betul pada saat kita buka jok sudah terdapat potongan-potongan kabel tembaga seperti ini. Kedua pelaku melancarkan aksinya usai jam kerja berakhir. Untuk mengelabui security pabrik, kedua pelaku memotong-motong kabel tembaga dan memasukkan di jok motor mereka. Keduanya dijerat pasal 363 ayat 1 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Tim redaksi merangkum sejumlah berita selama sepekan yang menjadi perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya pasca disegel Pemkot Surabaya, tempat usaha yang menahan ijazah karyawan di Surabaya diduga kembali beroperasi. Serta musibah kebakaran truk TNI Angkatan Darat di Tol Gempol, Pasuruan, 1 tentara meninggal dunia. Selengkapnya dalam Jawa Timur sepekan. Pasca disegel oleh Satpol PP Kota Surabaya, tempat usaha CV Sentoso Sil yang menahan ijazah karyawannya diduga tetap membandel dan kembali beroperasi. Dalam rekaman video amatir, beberapa orang diduga karyawan keluar gedung dan panik saat terekam kamera. Sebagian segel Satpol PP di pintu gudang pun lepas. Satpol PP Kota Surabaya mendatangi gudang di kawasan Margomulyo dan merantai pagar gudang agar tidak ada yang bisa masuk setelah berkoordinasi dengan Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tidak segan akan memidanakan pemilik usaha jika masih membandel. Seorang spesialis pencuri pikap meregang nyawa setelah ditembak anggota Jatan Ras Polda Jawa Timur saat penyergapan di Pasuruan. Polisi terpaksa bertindak tegas karena pelaku melawan dengan melempar bondet ke arah petugas saat disergap di kawasan Purwosari Pasuruan bersama 2 orang temannya. Dari penyergapan ini, polisi menyita barang bukti 1 buah bondet dari dalam tas pelaku dan sebilah senjata tajam. Truk TNI yang mengangkut amunisi di Tol Gempol Pandaan kilometer 774 terbakar. Akibat kebakaran, 1 anggota TNI Angkatan Darat atas nama Serka Untung meninggal dunia saat menyelamatkan diri karena melompat ke tepi tol yang ternyata jurang. Kodam 5 Brawijaya memberikan konfirmasi jika truk yang terbakar tersebut adalah satu di antara iring-iringan truk Yonif 509 Div 2 Kostrat yang baru saja purna tugas dari Papua, berangkat dari dermaga Ujung Surabaya hendak menuju Jember.
Komplotan maling wanita ini masuk ke minimarket di kawasan Jalan Raya Ponorogo. 3 wanita bertugas mengambil barang, 1 mengawasi situasi serta mengalihkan perhatian penjaga toko. Salah satu karyawan yang keluar dari kantor memergoki pelaku dan langsung mengecek CCTV. Untuk mengelabui penjaga toko, susu curian ini disembunyikan di dalam rok. 1 orang ditangkap, sementara kawanan pelaku lainnya kabur. Sebanyak 123 calon haji dari Bangkalan ditunda keberangkatannya. Kami kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.